Waktu kalian memasak 60 menit. Dimulai dari sekarang. Suasana galeri semakin memanas. Para kontestan harus menyajikan buah kesemek terbaiknya untuk mempertahankan apron putih mereka. Kalian nggak nyoba kesemeknya, habis itu kalian langsung lari ke pantry. Mau masak apa sih? Harusnya dicoba dulu biar tahu teksturnya, habis itu baru ngambil ingredient yang lainnya. Dapat kesemek, aku mikirnya mau buat kue lumpur. Bisa kali ya ini. Kacang-kacangan mana, Rek? Belanja di pantry, aku langsung kepikiran mau bikin badak berendam. Aku lari ke utensil room, aku cari cetakan kue lumpur. Aduh, gak ono iki, aku bikin opo iki. Awalnya kepikiran buat bikin sup ikan kuning. Tapi begitu ke pantry, pikiranku langsung berubah. Pas lihat agar-agar di situ langsung terpikir sama aku untuk bikin jadi hidangan manis yaitu puding. Pak, bikin puding aja deh. Iya, puding kesemek, gue udah nggak tahu lagi. Dan bukan cuma di pantry. Saat ke utensil, aku juga bingung banget. Ini puding mau aku cetak apa? Bentuk bintang kah? Love kah? Lingkaran kah? Akhirnya di situ aku ada sempet nanya sama teman-teman bagusnya cetakannya apa. Cetakannya segede gini doang nggak apa-apa? Gak apa-apa. Di antara keempat teman-teman, di sini aku yang paling lama menghabiskan waktu di pantry. Kenapa? Karena yang tadinya aku berpikir untuk bikin savory dan itu berpindah jadi ke sweet. Aku ngelihat mereka pada mulai potong kesemek, coba-cobain. Ada yang mukanya aneh, ada yang mukanya dapet yang manis. Waktu aku cicip, aku langsung nostalgia ke waktu aku kecil yang aku cuma makan buahnya aja dan sekarang aku harus ngolah buahnya. Pertama-tama saya langsung incipin rasa buah kesemeknya, manis apa sepet. Terus habis itu barulah saya mulai mengupas 2 buah kesemek, saya cuci, saya rendam pakai air garam biar untuk menghilangkan getahnya dan juga untuk meningkatkan rasa manis di buah tersebut. Aku mau bikin adonan si badak. Pas buka tepung ketan, tepungnya muncrat sampai muka-muka. Wes kasar tenan nek kerja aku iki, pusing. Penuh tepung lah iku. Gak apa-apa. Maharani ini gugup ya? Kok sampai meledak begitu tepungnya? Kamu lagi sulap kah? Wah, bedaan double toh iki. Menor kapannya dangdut. Di press request pertama ini aku agak grogi sih. Apalagi ternyata dapatnya buah kesemek. Aduh, aku sih kepikirannya langsung dessert dan aku rencananya sih mau buat bakpao. Semoga berhasil. Akila buat bakpao, wow. Akila betul-betul buat eksperimen kali ini. Tapi yakin aku nggak sebagus yang dia bilang. Aku sering banget bikin bakpao ini di rumah dan 60 menit tuh cukup dan pasti enak. Akila bikin bakpao di waktu 60 menit. Gila, keren banget sih. Karena biasanya kalau bikin bakpao bisa lebih dari 1 jam. Aku langsung timbang-timbang semua bahannya, gramasinya aku udah di luar kepala, terus aku ulen dan aku res. Kok aku res? Harusnya kan diisi dulu baru di res, tapi aku belum buat fillingnya. Aku lupa kalau misalnya si bakpaonya tuh bikinnya harusnya terakhir, aku harus bikin fillingnya dulu, bukan bakpaonya dulu. Aku langsung cepet-cepet bikin isiannya, tapi aku harus nunggu kesemeknya aku kukus dulu, terus aku blend, terus aku masak, aduh masih lama banget. Akhirnya aku ya udahlah, aku pokoknya concern bikin isinya, nanti kita lihat apa yang terjadi nanti. Habis dari pantry, aku lari ke batch aku potong-potong itu kesemek, terus aku hand blender, kemudian aku campurin ke adonan aku. Aku pressure test untuk yang pertama kali ya. Pas dibuka sebelah kok isinya kesemek. Kesemeknya gede-gede banget, nggak kayak kesemek yang aku biasa beli di pasar. Tapi aku yakin aku akan bisa menghadapi ini semua. Aku udah familiar banget sama namanya buah kesemek. Kesemek ini tipe buah yang musiman. Ini salah satu buah favoritku sih.
karena buahnya tuh manis pol, tekstur yang krenyes-krenyes gitu loh. Tapi kalau dia mateng, dia tuh lembut banget, enak. Badak berendam itu mirip sama putri mandi. Nah, tapi badak berendam ini khas Pangkal Pinang. Iya, Mbak Yu Marani bikin badak berendam. Nggak sekalian kudanil berendam, soalnya warnanya kok lebih ke kudanil daripada badak. Halah. Ya sebenarnya sih sangat kecewa kan, udah berkali-kali itu nggak enak. Akhirnya aku harus semangat. Teman-teman, mana semangatnya dong? Asik! Oke, kesemek. Kesemek. Is persimmon ya? Persimmon. Yes. Ya. Enak. Kalau saya sih buat pie. Ya, jika A good persimmon pie. Ya, good persimmon pie. Ya. Tapi nggak tahu ya kalau mereka terbiasa atau berani dalam 1 jam. Itu kan Ya. juga perlu dipikirkan. Tapi ada yang memang dia aromanya sih tipis ya kesemek itu. Jadi kalau nggak dikasih dibantu aroma yang agak sejenis dengan dia gitu, dia lemah sekali. Ya. Tapi jadinya versatile justru. Iya. Karena dimasukin Lucu kemana ya. aja dia Iya, juga nggak bisa. akan terlalu mengganggu. Oke, kita lihat mereka berkarya untuk menyelamatkan diri mereka di pressure test kali Ya. ini ya. Yes. Guys, waktunya tinggal 45 menit, oke? Yes, sir. 45 menit aku fokus bikin crumble-nya dulu. Di sini aku panasin oven dan aku masak selama 20 menit. Setelah adonannya kalis, aku resting dulu. Kemudian step berikutnya membuat si unti kelapa untuk isian si badak lucu. Loh, ini buat apa jadinya? Jadi itu kesemeke itu Kesemek, bukan kesemeke. kesemeknya Nah, kesemeknya itu dicampur di adonan sini. nah. Terus ini di blender buat campuran untinya juga. Oh, kamu bikin unti? Iya, Udah pernah bikin unti? pernah. Udah Insya pernah Allah. masak pakai kesemek? Belum. Jadi unti kesemek? Iya. Terus nanti dicicipi lah saya biasa. Dia emang dicicipi, itu emang tugas saya. Oh iya, Ding. Kalau nggak enak ya tugas saya juga untuk ngelepehin. Kata Chef Juna bilang kalau nggak enak mau dilepeh. Ya Allah toh Chef. Aku gitu bikin badak berendam ki wis sekuat tenaga. Kok lah yo meh mbok lepeh toh Chef. Jan angel tenan wong iki tuturane. Kalau makanannya nggak enak, Iya sih. badan kamu kan my body is my temple. Saya nggak masuk-masukin yang busuk-busuk ke badan saya. Siap, Chef. Kenapa? Kamu kok kayaknya worry sekali mukanya? Emang worry, Chef, karena stepnya ada yang salah ternyata. Belum pernah mengolah kesemek? Belum. Makan udah? Sudah, tadi waktu nyoba ternyata udah pernah makan. Jadi sekarang idenya mau membuat, Bapau isi kesemek. berarti bapau manis? Bapau manis. Kesemeknya diapain? Aku kukus dulu, terus habis itu aku blend. Tapi ternyata nggak usah perlu gula, soalnya manis banget. Oke. Tak rasa sudah matang nih. Lalu saya berusaha untuk mencicip. Ternyata masih ada yang keselip satu rasanya. Ada yang kurang nih. Kemudian saya pergi ke pantry, ambil cengkeh bubuk. Lalu saya masukkan aja itu bubuk cengkeh biar menambah aroma semakin Ya, waktu kalian tinggal 30 menit lagi ya. Semangat! Waduh Oji, kamu bikin cake tapi ngaduknya kayak bikin ote-ote. Udah gitu kamu tambahin susu lagi. Mana bisa? Menit ke-30 adonanku udah siap, terus aku taruh di cetakan, kemudian aku kukus. Oji, kamu bikin apa ini? Mau bikin bolu sama ya.
Hati-hati kalau nge-mixer yang sampai semuanya belakang. Iya, Chef. Nggak perlu digituin sebetulnya kalau kamu langsam nggak apa-apa ya. Takut itu baju kamu nyepret. Kena temennya Maaf, juga. maaf. Ya. Sambil agak dibersih-bersihin sedikit ya, kelihatan di TV. Waduh, setelah 5 menit aku kukus, aku lihat adonanku tidak mengembang atau bantet. Iki terus piye? Untung adonanku masih sisa, aku lanjut ke plan B. Aku cetak di adonan, terus aku masukkan ke oven. Semoga adonanku yang kedua ini jadi. Waktu tinggal 30 menit. Lalu saya putuskan untuk merolling adonannya. Sambil ngerolling adonan, saya baru sadar ternyata saya belum mengambil tepung yang untuk dusting. Saya lari, ngambil tepung, langsung saya dusting, saya gulung-gulung lagi setipis mungkin. Adonanku tak rasa sudah setipis yang saya inginkan. Kemudian saya ambil garpu untuk membuat lubang-lubang di tengahnya supaya di saat proses pengopenan tidak belenduk atas. Setelah air mendidih dan si bulat-bulat badak lucu itu jadi, langsung aku rebus ke dalam air. Sambil menunggu si bulat-bulat badak lucu itu matang dan mengambang, aku bikin fla putihnya. Waduh, fla putihku luber-luber, lupa apiknya nggak tak kecilin. Piye, to. Bu Iji, ini Ya, Chef. bikin apa ya? Pizza manis ya? Maksud Oh, toppingnya pizza manis? buah. Iya, pizza buah. Mau bikin sebesar apa? Cuman untuk apa? Iya, jangan terlalu besar. Nggak gitu. terlalu tebel-tebel. Ininya campurannya nanti ya? Iya, untuk toppingnya temannya ini nanti. Siap. Jadi ininya yang nanti di atasnya Iya, lebih banyak iya, ya? Biar nggak, soalnya ini udah ada sausnya. Oh, nanti sausnya pakai ini ya? Iya, pakai. Pengganti saus tomatnya ya? Iya, itu juga pakai apa ini? Stup. Di stup nggak? Kayak di selai. Nanti dibakar kan? Ya, ini dibakarin. Oke, nanti akan keluar. Iya. Hati-hati ya, itu aromanya Udah agak tak buang lemah. pakai garam. Enggak apa-apa sebetulnya, tapi aromanya lemah, jadi perlu ditambah sedikit. Oh gitu, siap-siap. Ya Chef, tadi juga saya sudah menambahkan beberapa bumbu spicy supaya aroma kesemeknya semakin keluar. Sisa waktu kalian tinggal 15 menit. 15 menit terakhir, Chef Renata datang ke batch aku. Pikiranku langsung ambiar kemana-mana. Wis nggak ngerti lagi, karena Chef Renata itu adalah idolaku. Oji, bikin apa? Mau bolu itu kayak Chef apa? Bolu? Iya, bikin bolu. Kamu bikin dessert? Iya. Tumben. Ya biar nggak di zona nyaman terus, Chef. Aduh Oji, ini namanya kamu bukan keluar dari zona nyaman. Ini namanya kamu main-main. Please Oji, ini pressure test. Ini pressure test. Biar nggak di zona nyaman terus, Ya. tapi di pressure test coba-cobanya ya. Pinter juga kamu Oji. Semoga saja ya, Chef. Wih, Oji, respect Ji. Keluar dari zona nyaman pas lagi pressure test. Antara dua mata pisau sih Ji. Kamu berhasil, kamu lolos, nggak berhasil. Bye-bye. Tunggu, kamu bukannya biasanya nggak terlalu nyaman justru kalau manis-manis? Semoga kali ini bisa deh, Chef. Semoga kali ini Ya. bisa. Jadi kamu bikin apa? Bolu? Bolu, Apa? Kesemak? Kesemak, iya. Bolu kesemak? Iya. Terus diapain aja kesemaknya? Saya bikin bolu, terus nanti dikasih ini selai di atasnya, terus dikasih... Selainya selai kesemak? Iya, selai kesemak juga. Terus? Terus dikasih hiasan whipped cream, gitu dong. Terus ada yang segarnya juga berarti? Ah, iya. Kamu potong-potong gitu? Bener. Oke, nekat ya kamu ya? Ya, semoga Chef. Iya, semoga.
Iya chef, aku nggak tahu lagi kalau kesemek ini diolah jadi apa lagi. Karena teksturnya yang manis, kalau nggak bolu, apa lagi dong? Karena menurut aku ini bakpaunya udah manis-manis, aku tuh mikir aku mau bikin saus yang fresh, aku kasih lemon, lime, mint, sour cream, jadi biar kayak waktu dicocol tuh balance gitu. Aku coba tuh si sausnya, rasanya sih agak aneh, tapi kayaknya kalau dicocol sama si manis bakpao ini agak balance. Ini Akila kenapa bikin saus ya? Bikin saus cocolan atau bikin dalamnya? Kalau bikin cocolan, bakpao nggak pernah pakai cocolan, Gil. Sepuluh menit terakhir, aku buat glaze kesemek. Kesemeknya nggak tak irisi kotak-kotak kecil-kecil. Ya wis luweh lah ya, mong wis 10 menit tok, dadak petingkah, wis ngene wae, enak-enak, yakin. 10 menit terakhir, aku cek boloku ternyata nggak mateng. Hancur parah iki, ya opo iki wis. Guys, waktunya tinggal 5 menit. Kalian harus mulai pikirin untuk plating dan presentation yang baik. Oke? Ya, Chef. Waktu masaknya tinggal 5 menit lagi, aku langsung cepet-cepet ke utensil, ambil plating, dan aku lihat ada kukusan bambu ala dimsum gitu, cocok banget sama bakpao aku, jadi aku langsung ambil aja. Aku juga langsung ambil daun pandan, biar di atasnya tuh aku kasih daun pandan bentuk V gitu. Awalnya aku mau kasih pewarna, tapi kayaknya enggak banget deh. Agak khawatir sih, soal si fla putih ketemu piring putih, pasti pucet. Plane tak tumpleke, lah kok ya tenan. Tapi waktunya wes mepet, alah wes lalu lah, ya wes santai mamen. Saya, Maharani tadi akan membuat unti. Iya. Ya, Akila itu belum pernah mengolah, bahkan dia lupa kalau sudah pernah makan. Dia coba, oh dia udah pernah makan. Akhirnya dia akan membuat bakpao. Oke. Why not? Ya. Tapi dia bilang tidak akan menambahkan gulanya karena udah cukup manis. Cukup manis. Oh ya udah, bagus, nggak apa-apa. Iya. Tapi yang jadi masalah dia untuk testing bakpao yang awal itu kan dia perlu waktu. Waktu ya. Dan tempatnya agak dingin. Adonannya. Iya. Oji dia bikin bolu kukus deh. Bolu kukus. Bener. Bener. Bikin bolu, sama dia bikin sausnya dari persimmon juga, kayak semacam jam ya. Bu Wiji bikin apa ya? Saya juga ke Bu Wiji, dia bikin pizza buah kesemek. Ya ini kayaknya lucu juga. Dia tuh pizza buah? Iya, itunya sausnya untuk yang biasanya pakai saus tomat, dia ganti dengan si saus kesemek, tapi di atasnya ada potongan kesemek dengan buah lain. Jadi dia asin atau manis? Manis. Oh, itu sweet pizza ya, dessert kulitnya pizza. Pizza manis, pizza buah dia bilang. Why not? Oke, sebentar lagi kita akan melihat hasil akhir daripada hidangan mereka. Waktu kalian tinggal 30 detik ya. Diperhatikan platingnya. Di detik-detik terakhir, aku langsung pindahin si bakpao aku ke kukusan bambu itu, dan aku harap bakpao ini berhasil. Di balik pudingnya emang kurang lentur, tapi aku masih berharap di sini aku masih bisa lolos. Karena di sini aku benar-benar meng-highlight kesemek. Aku bikin puding kesemek, aku bikin topping kesemek, dan di sini juga aku kasih crumble kesemek. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.
Kalian telah menyelesaikan pressure test, di mana kalian harus mengolah atau membuat hidangan dengan meng-highlight buah kesemek atau persimmon. Rata-rata membuat hidangan manis ya? Ya, Chef. Yes, Chef. Oke, so we'll see. Kita mulai dari Maharani, silakan bawa hidangannya ke depan. Apa ini Maharani? Badak berendam, Chef. Badak berendam? Hah? Dipanggil maju pertama kali bawa badak berendam. Lihat nih Chef, badakku kuat kan aku ngangkat badak. Maharani, ternyata Maharani yang maju pertama. Kita lihat kira-kira masakan Maharani enak gak ya? Penampilannya seperti Putri Mandi. Waktu offline audisi, itu tuh ada sebelah saya tuh masak namanya badak berendam. Kan saya rodok nguping gitu kan. Oh, terus badak saya, kelem kali yang dimasuk. Badak berendam atau badak mandi katanya Ya, begitu. gitu. Nah terus ada produser tuh tanya, apa itu badak berendam? Saya searching terus mempelajari apa sih badak berendam itu. Saya kan penasaran. Terus saya buka, oh kok mirip sama Nona Manis itu. Cuma yang dok-dok itu tuh agak gede-gede. Kamu tahu bisa bedain Nona Manis sama Putri Mandi? Nona Manis tuh pakai cetakan, ya. Jadi warna hijau dulu, tengahnya nanti setengah matang diisi dengan warna putih yang asin. Jadi apa yang membuat dia Jadi ini apa? badak berendam? Kan pentolnya tuh gede-gede gitu kan. Itunya tuh besar-besar. Jadi kayak badak yang gini terus berendam di rumpur gitu loh. Oke, jadi pengolahan kesemeknya kamu ada di dalam? Di kulitnya itu tak campuri persimmon yang tak blender juga. Terus si untinya itu tak kasih persimmonnya di blender sama tak kasih cop-copan persimmon gitu. Sebelum kamu rebus tadi, aku pegang adonan kamu. Saya ngebayangin hasilnya seperti ini. Kenapa badak? Karena kan itu bulatnya gede-gede, Chef. Loh, kenapa nggak aku Daniel? Lah di sana tulisannya Gajah lebih gede. kan manut orang di sana, Chef. Jangan manut dong, kamu harus punya pendirian. Chef Juna tanya, kenapa namanya badak? Ya tanya aja yang sana Pangkal Pinang ngasih nama badak kenapa? Kok tanya saya? Badak nggak pernah berendam. Kan dia nggak ada pori-porinya, nggak kebo sih, Chef. Kan ini nggak harus berendam terus, kan? Dia leha-leha di lumpur aja nggak pernah dia berendam. Ku Daniel berendam. Oh iya ya? Iya. Kan berendamnya setengah badan. Kayak kita Iya nggak kalau- pernah, maksudnya nggak hippo pernah. Ya, kan? Hippo tetap, kan? no badak. Nah kalau badak itu nggak pernah kamu lihat badak tuh lewat sungai itu berendam setengah badan tuh nggak pernah. Ya. Badak tuh cuma di lumpur tidur-tiduran gitu loh. Oke, Maharani. Ya, Chef. Tadi teksturnya waktu saya pegang sebelum direbus ya, saya berhayal memang jadinya akan bagus seperti ini. Kenyalnya keluar. Ya, memang saya juga tadi sebutkan juga hati-hati ya, karena persimmon ini aromanya tipis. Iya. Ya, kamu bisa bantu sebetulnya dengan yang lain ya. Tapi di sini warna persimmon yang kamu pakai itu masuk sih ke dalam ketannya itu tadi. Kamu kasih pewarna Iya, soalnya kalau persimmon tok nggak menyala. apa warnanya? Oren. Ini apa warnanya? Orennya sitik tok tadi, jadi kurang menyala. Memang sengaja seperti itu? Enggak, tadi saya takut kalau Keorenan. orenan. Jadi kayak jeruk, bukan kayak persi. Ya, ini sebetulnya paduannya bagus ya. Untinya juga enak, nggak terlalu manis. Kemudian di kulitnya juga bagus, kenyal ya. Kemudian si bubur sumsumnya. Kamu selain tepung beras, kamu kasih apa? Saya cuma pakai maizena karena saya Itu maizena? Iya, karena saya tidak mau si itunya apa sumsumnya itu terlalu sumsum gitu. Jadi memang pecah. untuk kondimen berendamnya si badak. Oh. Ngarang sendiri? Ngarang sendiri. Enggak. Lihat di itu dulu kan. Sekali lagi kamu lihat, jadi ini murni punya orang dong, bukan punya kamu. Apanya? Enggak, maksudnya Idenya. dulu waktu saya sinau di rumah. Sinau tuh belajar. Belajar di rumah, jadi saya aplikasikan di sini. Gitu. Kamal, kamu memang jenius sih menurut aku. Kayak dicari aja bagaimana caranya ini kelihatan kesemek. Soalnya semuanya tuh berendam semua. Untung kamu masih kasih kesemek-kesemeknya di atas. Ya, kesimpulannya dari semua itu sebetulnya enak ya. Crunchy-nya enak, rasanya enak. Ya.
Oke, kalau kamu tidak bilang itu bubur sumsum, jadi apa sebutannya? Kayak fla gitu. Kubangan badak. Kan ceritanya gitu, Chef. Oke, iya, tapi kamu mau sebutnya apa sekarang? Fla. Oke, jadi kayak fla kamu, gitu. Iya, Ya. manut, Chef. Loh, Fla, kayak Chef. fla kamu itu asinnya pas, manisnya tidak terlalu manis. Permainan perpaduannya itu kombinasinya bagus. Sayangnya kesemeknya agak redup. Iya. Ya, agak redup. Di sini mungkin kalau kamu tidak memberikan potongan kesemek yang di luar itu, kita bisa tidak tahu kalau itu adalah terbuat dari kesemek. Oke, ini sebenarnya manis sama asinnya pas, teksturnya juga oke. Presentasinya saya nggak suka. Warna orange-nya bukan yang orange, butek. Kesemek yang kamu potong-potong, kamu caramelize, taruh di situ, menambahkan tekstur sama rasa oke, tapi nggak bisa ada potongan yang lebih bagus apa? Oh iya, maaf, Chef. Kamu nggak bisa potong dadu kayak kamu naruh nangka, tahu kan? Iya, iya. Kamu potong brunoise, dice Iya, yang rapih. iya. Kamu buat seperti saus karamel yang ada pandan. It's good, tapi tetap presentasi harus dipikirin. Siap, Chef. Makasih, tenang. Thank you, Maharani. Balik ke bench dengan komentar yang ya cukup memuaskan dan cukup menyedihkan. Tapi aku sih happy-happy aja. Ya, Bu Wiji, silakan bawa hidangannya ke sini. Moga-moga juri nggak berkomentar yang buruk lah dengan masakan saya. Apa namanya Bu Wiji? Pizza kesemek. Kenapa buatnya pizza sih? Karena dulu pernah bikin pakai yang apple, juga sama seperti ini dulu saya bikinnya. Jadi kepikirnya langsung ke situ. Apple pizza? Iya. Apa aja isinya coba? Untuk sausnya, saus dasarnya itu, tadi kesemeknya saya blender, terus saya masak dulu, saya kasih gula aren, kayu manis, ada cengkeh, terus habis itu atasnya saya kasih kacang-kacangan. Kacang-kacangan apa? Kacang kenari, kacang almond, buah kering. Kamu pakai kejunya apa? Ada keju ricotta kalau nggak salah, keju ricotta. Bu Wiji, tadi waktu adonan masih mentah, itu dipanggang dulu baru diisi atau iya, dari panggang mentah? dulu baru diisi. Di kulitnya itu sebetulnya kurang matang. Ya. Sayang banget ya doanya kagak mateng, kurang. Ini bisa-bisa fatal loh. Kemudian kalau kita berbicara tentang buah kesemek ya, cukup terasa, baik itu di selainya walaupun tidak terlampau manis, pas ya kemanisannya. Ya, sebetulnya perpaduannya bagus ya. Cuma saya terganggu sama rotinya aja. Dia tidak ada remah roti yang keluar di situ, dia padat aja. Untuk toppingnya sebenarnya paduannya saya suka. Ada kesemeknya dengan kacangnya, dengan buah-buah keringnya itu cocok dipadukan bersama. Dan mungkin lebih ke konsep aja ya. Kalau mau bikin pizza, bikin bener-bener pizza. Oke, semuanya sudah dijelaskan. Ini memang permasalahan dough-nya yang belum matang dengan sempurna. Kalau mau buat pizza itu, sebelum diisi topping harus benar-benar memikirkan dengan hasil yang sudah matang sekali, benar, yakin gitu. Karena dengan topping yang kamu gunakan, di sini tidak ada saus savory yang harus dimasak bersama. Ini basically cuman topping hanya akan melelehkan campuran-campuran daripada keju-keju tersebut. Jadi proses memasaknya yang kamu harus pikirkan. Oke, thank you. Ya, Chef, baik, Chef. Lain kali akan saya perhatikan lagi. Next, Oji. Sejauh ini aku melihat makanan dari teman-teman aku bagus-bagus. Aku yakin bolu aku juga enak dan aku bisa lolos di pressure test kali ini. Apa ini? Bolu kesemek, Chef. Bolu kesemek? Ya. Kesemeknya selain ditaruh di atasnya di mana lagi? Di adonannya tadi aku campurin dari kesemek yang udah aku blend. Terus sama di selainya ada kesemek sama aku kasih perasaan jeruk lemon, terus aku kasih gula.
kesemeknya di blender, dimasukin adonan, terus dipanggang? Iya. Artinya buah kesemek, buah kedondong? Remek dong. Teksturnya nyemek dong? Juri komentar kalau bolu kesemek aku itu nyemek. Ya gimana nggak nyemek sih, Chef? Whipped cream aku taruh di pas panas-panasnya, jadi meleleh deh. Maaf ya, Chef. Waduh Bang Oji, walaupun kelihatannya bentuknya nggak appetizing, aku harap rasanya enak ya Bang. Berat. Tergantung berapa banyak kamu taruh si kesemeknya itu, dia akan berat, nggak naik. Bolunya bolu panggang. Ini kamu basahin apa ya? Apa? Pakai basa kayak dikasih gula sama kesemek yang sudah di blender, terus tak kasih gula sama perasan jeruk nipis, tak taruh di atasnya. Yang putihnya apa? Yang putihnya tadi mau tak hias seperti whipped cream itu, terus kan panas keluar dari oven, jadinya meleleh. Whipped creamnya meleleh. Iya, jadi udah nyemek, nyemek. Mas Oji, itu kasihan mulutnya Juri, kayaknya becek banget deh. Oke, Oji, sebenarnya adonan kamu kalau memang maunya agak nyemek atau agak ada moisture-nya sedikit gitu ya, itu nggak masalah. Cuman kembali lagi, ini challenge-nya adalah kesemek. Ini si kuenya sendiri, si bolunya sendiri, itu rasa kesemeknya sangat minim. Sangat minim. Nah, di sini kamu belum memperkuat rasa si kesemeknya. Hanya terlihat visual kesemek dipotong, ditaruh di atas. Oke? Ya, Oji, saya berasanya ini seperti puding roti. Itu enak juga sih puding roti ya, dengan dia agak sedikit lembab gitu, ditambah dengan potongan kesemek ya. Tapi kalau kamu tidak ngomong ini adalah kue kesemek atau bolu kesemek, orang pasti menyangkanya ini apel, tapi tidak ada rasa asamnya, karena toppingnya di atas seperti itu. Tadi ada yang kesemeknya aku potongi, terus aku juga masukin di atasnya adonan, terus aku oven. Jadi? Ya, ada di situ? Iya. Oh, dan memang karena dia lembab, jadi remah cake-nya itu tidak terlampau tinggi ya. Sebetulnya nggak bantat ya, cuma kurang besar aja, tapi basah. Tapi sebetulnya kamu pikirkan tadi seperti yang ditanya Chef Juna, kamu pengennya sebetulnya nggak basah malah. Ya, keberhasilannya cukup sebetulnya. Cuma tipis sekali rasa kesemeknya. Itu aja. Sebenarnya secara tekstur, saya nggak terlalu bermasalah sama kuenya. Di sini memang cuma, biarpun kamu udah ambil kesemek, kamu taruh ke adonan kue bolu, kalau kamu nggak bilang itu ada kesemeknya, nggak akan ada yang tahu. Itu bukan duren gitu loh, atau pisang. Mangga. Yang kamu taruh langsung, oh kuenya bau pisang gitu. Kesemek memang punya karakter sendiri yang dia bisa menambahkan tekstur sama menambahkan manis ke beberapa hidangan. Jadi secara tekstur ini oke buat saya, tapi ini kurang rasa. Yang saya rasakan cuma ada bolu dan kesemek. Nggak ada aromatik yang lain di sini. Thank you, Oji. Dengar 3 komentar dari juri, aku berharap bolu kesemekku masih bisa lolos. Next, Akila. Aku sih berharap bakpao aku ini enak dan cocok dicocol sama sausnya. Apa ini? Ada bakpao kesemek, sama ada mint citrus sauce. Mint citrus. Alright. Dia overcook kayaknya ya. Iya, tadi soalnya nggak maunya itu cuma saya angetin aja. Soalnya kan biar datang ke juri anget, tapi ternyata malah nggak saya cover, jadinya airnya juga jatuh. Iya. Jadi nggak mulus kulitnya. Jadi isinya apa? Custardnya ada kesemeknya aku kukus dulu pakai pandan. Terus habis itu aku blend pakai susu. Terus aku masak pakai kuning telur, brown sugar, sama maizena. Jadi kayak bikin custard gitu, Chef. Tepung bakpaonya apa? Tepung bakpaonya tuh sebenarnya pakai protein rendah. Tapi saya tadi nyari nggak nemu, jadi pakai all purpose. Jadi all purpose, ragi,
air, gula, garam. Oke, ini jelas ada beberapa miss-nya di sini ya, dari permukaannya yang mungkin ketetes air tadi, jadi dia nggak soft lagi, sama dia nempel sama kertasnya. Iya. Saya lebih bingung kenapa kamu milih bikin bakpao. Bukan sebuah hidangan yang aman dikerjakan dalam 60 menit. Teksturnya sebenarnya it's okay, masih bisa lebih lembut lagi. Lebih ke feelingnya aja, ini agak-agak mirip sama Oji. Jadi memang rasanya itu kesemek sama susu. Sama untuk sausnya yang mint dan citrus. Agak membingungkan. Ini cocolan arahnya kemana ini sebenarnya? Pengennya nambahin freshness aja sih chef, tapi malah Seharusnya bakpaonya tidak perlu pakai sos. Iya. Idenya bagus, masalah risiko sudah dibahas. Di sini lebih ke tekstur daripada feelingnya kalau saya. Ya. Karena kesemek itu kan, apalagi kamu blend, itu akan semuanya liquid banget, liquidy banget. Jadi harus ada tambahan pengikat yang cukup sehingga dia menjadi sebuah liquid yang agak kental. Nah ini rembesnya lumayan nih. Jadi itu yang harus kamu pikirkan. Ya, Akila, saya berharap banyak sebetulnya sama kamu ya. sama juga. Tapi kekenyalannya bagus ya. Saya tadi takutnya kamu kurang waktu untuk proofing dari bakpaonya itu ya. Jadi kan dia perlu ada istirahat, perlu dikembangkan ya, minimal 2-3 kali. Enggak, chef. Aku udah sering bikin ini dan 60 menit tuh cukup. Ini cuman aku salah step aja. Tapi kamu ada ide yang cerdik tadi karena di sini suhunya cukup dingin. Jadi kamu buat air yang tidak terlalu mendidih, suhunya kamu ukur dan kamu proofing di situ ya. Iya. Jadi bakpaonya bagus, kenyal, cuma remahnya agak sedikit kebesaran. Mungkin karena kamu hangat-hangatkan lagi itu ya. Iya, pengennya sebenarnya tadi sebelum diangetin juga nggak mulus, tapi ternyata setelah diangetin kan mungkin airnya netes-netes, Ya, jadinya. Kamu sayang, atasnya kalau udah bikin bakpao gini harus ada Iya, chef. ada kain di atas ya. Iya, betul. Dan betul kata Chef Juna, rembesannya itu kalau misalkan itu dimakan nanti sore aja, itu udah basah sampai ke bawah, jadi kurang pekat sedikit ya. Jujur aku nggak tahu chef, aku bikin custardnya itu kan pakai kesemek dan ternyata kesemeknya itu kandungan airnya tinggi banget, jadi pasti itu dari kesemeknya. Sausnya sih nggak penting sebetulnya, jadi kita jadi kita dapat dari fla atau dari saus yang isinya itu aja udah cukup. Dan aromanya betul, Chef Renata itu harus dibantu sedikit. Buat warnanya juga, kan kamu udah bikin filling, balik lagi orange-nya pucet kan, kamu bisa bantu dengan yang lain. Mungkin kaget dia jadi pucet ya. Oke, thank you Akila. Thank you chef. Setelah aku balik ke bench, yang aku rasain cuman pasrah aja. Sorry ya Chef Rudy, eksekusi aku di bakpao kesemek ini kurang berhasil. Ya, yang terakhir, Oki silakan dibawa kemari. Dipanggil terakhir, aku udah pasrah aja sih. Semoga ketiga juri nggak buang itu makanan aku. Oki, ini apa Oki? Puding kesemek chef. Dengan vanilla sauce. Itu 1 layer? 2 layer chef. 2 layer ya? Iya. Pakainya apa? Gelatin apa agar? Pakai agar chef. Jadi dia puding apa jelly? Harusnya kalau udah bentuk itu harusnya puding sih chef. Bedanya puding sama jelly apa? Bedanya puding sama jelly. Kalau puding lebih lembut, kalau jelly agak teksturnya agak keras. Agak bertekstur. Kebalik ya. Kenyal. Kenapa atasnya nggak pakai gelatin? Tadi kepikirannya cuman itu aja, chef. Puding yang di bawah nih rasanya apa? Manis aja sih. Manis aja? Iya. Benar-benar dari ekstra. Dari jus kesemeknya aja sih, chef. Yang mana? Yang bawah? Yang bawah. Yang warnanya lebih gelap? Iya, betul. Kalau yang warnanya bening? Bening? Itu tadi aku tambahin perasan lemon. Jadi plain agar, kamu kasih lemon, ada buah kesemek. Ada buah kesemeknya.
Crumble kamu pakai parmesan? Iya, Chef. Ya, oke. Ya, Ini Chef. buat puding pencuci mulut ya, kurang kaya rasa sebetulnya. Ya, memang tahu ini dari kesemek ya. Ya. Tadi aromanya tuh tipis gitu. Iya. Dua-duanya kamu itu pun rasanya tidak keluar kalau tidak dengan sausnya ya. Iya. Yang di atasnya malah lebih tipis lagi. Rasa kesemeknya memang benar-benar nggak ada rasanya, Chef. Jadi di sini memang kesemek ini udah nggak bisa lagi ada yang ditonjolin. Sebetulnya kalau kamu itu mau mengikat dua itu, kamu harus tahu puding yang bawah ini belum terlalu set banget ya. Jadi di permukaannya itu pas banget untuk bisa ditumpuk. Jadi dia bisa ngikat atas sama bawah. Kamu lebih dulu kesemek di atas atau kamu taruh begitu aja? Baru kamu siram yang putih? Kesemeknya dulu, Chef. Baru disiram putih. Sebetulnya saya suka dengan sausnya yang tercampur dengan crumble itu. Crumble itu ada cita rasa yang cukup kuat. Jadi nggak milky banget gitu ya, tapi ada rasa lain di situ. Tapi justru yang di-highlight kan di sini kesemek yang menjadi puding. Nah, itu tipis semuanya. Ya rasanya seperti kesemek dan agar-agar. Ini mungkin lebih ke caranya aja ya. Kamu pedenya mau bikin apa, terus kesemeknya kamu masukin ke situ. Yang diharapkan itu kan kamu makan kesemeknya, pelajari teksturnya, karakternya, lalu kamu cari hidangan yang tepat untuk mengolah si kesemek. Saya bukan bilang ini buruk ya, tapi memang kesemek sudah tidak banyak aroma, dan ini benar-benar kesemek sama agar. Ini dua-duanya sih terlalu banyak agarnya. Ya, dia keras banget, keras. Dia pecah di scoop benar-benar, it's like a block gitu loh. Tapi yang mengganggu buat saya justru fly-nya. Fly ini tidak meng-highlight hidangan kamu yang seharusnya adalah kesemek. Kamu mau bikin agar, kamu infuse atau berikan potongan kesemek ke dalamnya, monggo. Tapi saya akan buat justru kesemek sirup yang akan menemani the pudding or the agar. Jadi kesemeknya kamu mau dikukus, mau direbus, terserah, mungkin kukus ya. Kamu blend dan lain sebagainya, kamu peres sarinya, kamu bisa bikin semacam reduction syrup. Itu bisa saling mengkomplement. Pudingnya sudah dibahas, sausnya membuat makin kurang jelas. Oke? Oke, Chef. Thank you, Oki. Ya, ini Chef. Setelah penjurian dan dengar komentar dari ketiga juri, situ aku benar-benar ngerasa kayaknya udah nggak ada harapan nih. Oke, kita akan berdeliberasi untuk cut kalian. Send home siapa-siapa saja yang sangat gagal di mata kami dan siapa-siapa saja yang masih bisa diselamatkan mengais mimpinya untuk menjadi juara MasterChef Season 12. Aku berharap semua yang ada di pressure test bisa naik ke atas. Karena yang di pressure test kali ini adalah teman-teman dekat. Mendengar komentar juri dengan banyak yang fatal, aku rasa banyak yang nggak aman. Tapi paling nggak semuanya pulang lah. Baiklah, kami sudah berdeliberasi sebuah keputusan yang cukup berat buat kami ya. Wiji, Oki, Oji, Akila, Maurani, silakan maju ke depan. Berdiri di antara keempat teman-teman yang lain, mendengar keputusan dari ketiga juri, perasaanku di sini benar-benar dakdikduk banget antara aku akan pulang atau aku akan bisa bertahan di sini. Tapi di sini juga aku nggak mau kehilangan keempat teman-teman terbaik aku. Buah kesemek. Sudah jelas di sini kalian sangat tidak familiar untuk mengolahnya. Mungkin familiar pada saat menyantap, menikmatinya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa suatu hari kalian harus mengolah buah tersebut. Kami sayangkan semua langsung lari ke sweet atau dessert. Padahal buah tersebut bisa diaplikasikan banyak untuk hidangan savory. Aduh chef, tapi kalau aku di posisi mereka juga aku agak bingung sih. Mungkin aku akan bikin dessert juga.
Tapi kalau misalkan dibikin zebri, bisa dibikin apa ya? Bisa ditumis dengan sayur, bisa dibuat sambal, masih banyak lagi. Bisa dibikin sos, kamu bisa bikin chicken Valentine dengan isian, filling, yang salah satunya nanti dimasukin persimmon atau strips daripada kesemek dengan sausnya dan lain sebagainya. Banyak. Dan itu akan justru meng-highlight si buah kesemek tersebut. Kami cukup kecewa karena boleh dibilang semuanya brutal. Brutally tidak memuaskan. Oke. Nama aku nama pertama yang dipanggil di antara keempat teman-teman aku. Di sini aku udah bener-bener pasrah dengan hasil dari ketiga juri. Kalaupun aku harus pulang, mungkin ini yang terbaik karena memang di challenge kesemek kali ini aku kurang maksimal dalam masakannya. Di sini memang sudah jelas ya, kalian semua itu dalam meng-highlight-nya masih kurang. Hanya saja hidangan kamu itu agarnya terlalu dense, terlalu keras. Gramasi yang kamu pakai terlalu banyak untuk ukuran seperti itu. Perbandingan rasio dengan airnya dan memasukkan rasa daripada kesemeknya juga sangat kurang. So, oke. Kamu bisa say goodbye kepada teman-teman kamu. Perjuangan kamu di MasterChef Season 12 ini hanya sampai di sini. Chef Juna bilang aku harus say goodbye dengan teman-teman di atas dan keempat teman-teman lainnya. Dan di situ aku mulai sadar ternyata mimpi aku berhenti selesai sampai di sini. It's okay, nggak apa-apa. Aku simpen apron aku ke bench. Di situ perasaan aku sedih, tapi ada rasa senang juga karena aku udah kangen banget rumah. Tapi rasa sedih di mana mimpi aku berhenti sampai di sini. Ngelihat teman-teman nyamperin, meluk aku kenceng banget, terutama Malrani yang tadinya aku nggak pengen nangis. Di situ aku mulai ngerasa sedih karena walaupun kita semua cuma sebentar di sini, bonding kita semua memang udah segitu kuatnya. But it's okay, the game is over. Semangat buat teman-teman yang lain. Udah. Nanti kita ketemu lagi. Udah, ya Allah. Mbak Oki, tetap semangat ya di luar sana. Aku tahu Mbak Oki bakal lebih bersinar di luar sana. Tetap semangat. Makasih ya untuk bantuan selama ini. Jadiin aku termotivasi untuk selalu berada di galeri. Doain aku ya, yang terbaik buat aku. Ya kan ini cuma permasalahan waktu aja. Udah ya kuat ya. Iya, jangan nangis. Udah. Perjalananku berhenti sampai di sini. Terima kasih buat ketiga juri, semua ilmu yang kalian udah sampaikan ke aku. Semoga bermanfaat buat aku di kemudian hari. Dan buat teman-teman aku yang masih bertahan di sini, kalian harus tetap semangat, belajar terus, dan bersaing secara sportif. Marani, kamu oke? Loh, terisak-isak ini. Perlu minum? Enggak. Loh, kenapa Marani? Hah? Jadi tempat cerita aku. Oh, teman cerita. Oke, sudah berkali-kali ya saya katakan ini adalah kompetisi. Kalian yang merasa jago memasak atau biasa memasak, modal itu saja tidak akan bisa bertahan sampai ujung. Kalian ada waktu luang, kalian pelajari, kalian berkira-kira, oh tantangan coklat belum nih, oh tantangan buah belum nih, oh tantangan tepung misalnya, belum nih. Jadi mulailah belajar terfokus pada hal-hal seperti itu. Karena selain harus meng-highlight ingredient atau bahan-bahan tersebut bisa menjadi bahan penunjang yang baik. Karena kalian mempelajari karakter dari bahan itu. Oji,
Setelah Teh Oki dipanggil, terus namaku, aku lebih pasrah. Jika memang aku harus pulang, ya aku bersyukur aku ada di sini dan aku akan terus berkarya. Aku akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Untuk rasa dan aroma dari sebuah hidangan yang memang jatuhnya kayak bakery or pastry seperti itu ya, dia sangat perlu rempah-rempah. Karena kesemek itu tidak bisa berdiri sendiri dari aroma. Kamu kekurangan dalam hal itu. Ditambah lagi rasa daripada kesemeknya memang kurang hadir dalam hidangan kamu. Jika tidak ada potongan kesemeknya di atas bolu kukus kamu, itu kami tidak akan pernah tahu itu adalah olahan dari kesemek. Dan juga bolu kukusnya boleh dibilang kurang baik. Please chef, berikan aku kesempatan lagi untuk masak di galeri. Karena pendapat kalian tidak minus-minus banget. Dan aku yakin masih bisa untuk diselamatkan. Maka dari itu, Oji, chef. Kamu juga harus menggantung mimpi kamu dalam kompetisi ini dan silahkan meninggalkan Galeri MasterChef Indonesia Season 12. Siap, chef. Aku mengucapkan terima kasih kepada RCTI, kepada semuanya. Teman-teman semangat ya, jaga kesehatan, selalu berjuang. Boleh jabat tangan? Belajar banyak lagi ya. Sudah sejauh ini aku masuk di galeri, aku sangat bersyukur dan aku bangga kepada diriku sendiri. Semoga aku terus berkarya di dunia kuliner. Aku ucapkan terima kasih kepada seluruh kontestan MasterChef Season 12 dan masyarakat di rumah karena sudah mendukung Oji ya. Bang Oji orangnya baik banget, orang tergenuine, tertulus yang pernah aku temuin kayak dalam hidupku deh. Mas Oji, semangat terus ya, tetap jadi orang baik, jangan lupain aku. Akila, berapa usia kamu? 23. Ya. Ya, buat seusia kamu sebetulnya sudah banyak tahu ya tentang apapun. Dan kamu bisa menggali lagi lebih banyak lagi ya. Sebelum masuk kemanapun, kamu berlomba dimanapun, persiapkan diri kamu dengan baik dan benar. Olahan apa yang mewakili apa gitu ya. Jadi kamu akan kemana dan dikasih tantangan apa, kamu sudah tidak salah lagi untuk mendapatkan hidangan yang terbaik. Thank you Chef Rudy, emang aku butuh banyak banget belajar, terutama menjadi seorang leader. Jujur karena ini first time aku jadi leader yang anggotanya usianya di atas aku, jadi aku pressure banget. Paul kamu sebetulnya bagus, ya, lenturnya bagus, remahnya ada, tapi kamu agak sedikit kecolongan pada saat dia akan, kalau sudah dimatikan dia akan menetes itu tadi ya. Dan isiannya itu tidak termasuk golongan isian, itu semacam saus ya, karena dia tidak mewakili kekentalannya. Sausnya sama sekali tidak penting ada di situ. Saya yakin kamu pasti bisa lebih baik lagi ya. Tepuk tangan dulu buat Akila. Akila, benar, kamu harus belajar lagi dan kamu boleh istirahat di rumah. Semangat ya.
Sejujurnya aku lega, aku pulang karena aku juga feel guilty memulangkan 2 anggota aku. Jadi thank you guys. Untuk teman-teman yang di galeri, semangat ya. Kalian pasti bisa. Pasti kalian kangen kan sama aku nanti. Udah deh nangis-nangisnya, nggak usah nangis. Besok galeri lagi, yuk bisa, yuk bisa. Waktu ngelepas apron, aku langsung kepikiran mama aku. Sorry ya Ma, ternyata aku cuma bisa sampai sini. Thank you, Okila. Oke, tersisa Maharani dan Bu Wiji. Kami sudah sebut sebelumnya ya. Ini adalah pressure test dan proses deliberasi yang sangat berat. Kalau kamu tanya saya, harusnya semuanya pulang. Sangat mengecewakan. But that's not how it works. Jadilah pemenang di setiap tantangan. Selalu ada yang terbaik dari yang terburuk. Dengan berat hati, Maharani. Kamu masih mau di sini? Saya punya mimpi besar di Master Chef. Saya dikasih kesempatan sampai sini aja. Saya ngerasanya ini sudah luar biasa. Saya kayak mimpi. Tapi dalam hati saya juga, saya harus kehilangan Mbak Oki. Yang selalu jadi tempat cerita saya. Yang selalu jadi teman saya. Saya pengen ikut pulang. Dan saya nggak pernah nemuin orang kayak dia di hidup saya. Yang bisa dengerin cerita saya. Tapi ada saya udah punya teman cerita di sini. Sampai pulang kayak sama Mbak Oki. Kamu masih mau di sini? Apa mau nyusul Oki? Mau nyusul aja nggak apa-apa. Mau nyusul aja nggak apa-apa. Kamu mau pulang? Nggak apa-apa, Chef. Bukan nggak apa-apa. Saya tanya, kamu mau pulang dan meninggalkan mimpi kamu untuk berkompetisi di MasterChef Indonesia. Jadi tujuan kamu ke MasterChef Indonesia itu mencari teman. Harusnya kau kasih support sama kawan-kawanmu yang sudah pulang, bukan kau harus nyusul juga. Kau dikasih kesempatan, bukan berarti kau harus nyusul. Ya nggak apa-apa juga. Tapi pertanyaannya adalah kamu mau tetap berkompetisi atau mau pulang? Karena kalau kamu memang mau pulang, tidak ada gunanya juga kami di sini capek-capek menyeleksi orang-orang terbaik untuk terus berkompetisi, tapi sudah ada yang dengan sukarela mau pulang. Nggak masuk akal di saya. Coba Maharani jawab yang benar, mau di sini atau mau pulang? Akan jadi aku ya, Dek. Akan jadi aku ya. Jawab. Saya masih mau di sini. Kamu masih mau di sini? Iya. Kamu sadar kan? Saya sadar, Dek. Kalau kamu yang terbaik, satu persatu teman-teman baru kamu ini akan pulang meninggalkan kamu, itu kan udah pasti hal yang tidak bisa dihindarkan. Kak Mal, aku tahu banget perasaan kamu gimana, apalagi sudah 3 teman kita yang harus pulang. Tapi kamu harus tetap semangat, kamu harus kontrol diri kamu. Melihat Maharani masih menangis, dan kami mulai menguatkan satu sama lain dengan bergandengan tangan. Tapi di situ Maharani bilang terhadap saya, Bude, saya nggak kuat berdiri. Saya hargai kalian berkompetisi dengan sportif, saling support, itu bagus. Tapi kalau kamu sampai teman kamu mau pulang, Maaf dulu, Kap dulu. Maaf, mau Kap dulu, pingsan. Kap. Tahan. Medik. Medik. Tiba-tiba
Mbak Malrani pingsan. Suasana galeri udah mencekam banget karena di situ kita semua udah nangis. Rani sampai pingsan gara-gara temennya pulang. Ran, tolong dong, semangat. Kan masih bisa ketemu di luar sana. Rasanya semuanya gelap, di situ nggak tahu. Rasanya sakit sekali dan sesak sekali. Ditinggalkan semua sahabat, apalagi Mbak Oki. Walaupun ada yang bilang Mbak Oki itu hanya pulang ke rumah, bukan mati. Tapi rasanya berjuang di galeri sampai titik darah penghabisan sendirian itu rasanya sakit sekali. Orang tidak tahu itu soalnya. Oke, Malrani, sudah merasa lebih baik? Masih mau stay di sini? Masih, Chef. Masih mau lanjut berkompetisi? Masih, Chef. Tetap harus saya ingatkan, dari awal kalian semua masuk join ke galeri. Kita selalu bilang, semuanya harus kuat secara stamina, fisik, mental. Kalian berteman boleh ngalah bagus, saling support. Tapi it is what it is. Satu persatu kalian harus pulang, meninggalkan kompetisi ini. So Malrani, kamu masih mau di sini? Masih, Chef. Masih mau lanjut berkompetisi? Masih. Kamu masih mau berjuang menjadi the next MasterChef Indonesia season ke-12? Masih, Chef. Terus terang aja, Malrani, memang di pressure test kali ini hidangan kalian semuanya ya cenderung mengecewakan. Tapi selalu ada pemenang di setiap tantangan. Selalu ada yang terbaik dari yang terburuk. Dengan hidangan kamu, secara estetika mungkin saya kurang puas. Tapi dari segi rasa, seasoning, permainan tekstur, pada kenyataannya hidangan kamu yang terbaik kali ini. Oke, Malrani, kamu masih aman, kamu akan maju ke babak selanjutnya. Ya sudah sepantasnya kalau Malrani yang lolos, karena dari kesemua 5 peserta di sini, untuk komentar yang paling bagus adalah Malrani. Aku naik ke atas dengan harapan Bu Dewi Ji pun bisa naik ke atas. Nemenin aku berjuang sampai akhir. Rasanya naik ke atas sendirian dengan melihat 3 teman yang sudah pulang berat banget. Tapi aku nggak ada pilihan lain. Bu Wiji. Ya, Chef. Kenapa nggak mateng sih adonan pizzanya? Maaf. Kombinasi yang digunakan ada beberapa yang sebenarnya itu bisa menjadi hidangan yang baik seharusnya. Ada pemilihan keju yang kurang cocok sama untuk menjadi hidangan sebuah pizza. Justru base-nya, adonannya itu yang cenderung penting. Dan kali ini memang kurang matang ya. Jadi Bu Wiji, perjalanan Bu Wiji di Galeri MasterChef Indonesia juga berhenti di sini. Nggak boleh toh. Terima kasih, Bu. Hari ini benar-benar hari terburuk aku di galeri. Bude pulang juga. Seriusan, Chef. It's okay, boleh. Kalau mau pamit boleh. Dan gini, udah balik di rumah, kalau di Kediri, orang di galeri, jadi nggak putih. Loh, Tante tetap kancani. Kasih semangat lagi. Semangat. I love you all. Thank you, Bu Wiji. Thank you, Bu Wiji. Terima kasih, Bu Wiji ya. Ya, Chef. Saya menerima kalau memang saya harus pulang. Memang ini murni dari kesalahan saya dan saya akan belajar lebih baik lagi. Untuk Malraniku sayang, jangan sedih ya. Walaupun kita semua udah pulang,
terutama saya, Mbak Oki, Mas Oji, Akila. Tapi kan kita tetap bisa komunikasi. Di luaran nantinya pun kita masih bisa ketemu. Tetap semangat ya, jangan lengah, tetap ya, harus kamu jadi pemenangnya. Untuk teman-teman yang lainnya, saya sayang sekali sama kalian semuanya. Tetap semangat, jangan lengah, dan ingat satu hal, kompetisi itu bukan berkompetisi dengan temanmu, tapi dengan dirimu sendiri. Oke, Mbak Rani, kamu baik-baik aja? Oke? Oke. Alright guys, emotional day. Kita memang tidak akan pernah tahu ya. Kita sebagai chef, profesional chef pun mempunyai hari buruk. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan gagal. Too bad kalau gagal di pressure test. Most likely you guys going home. Makanya selalu cobalah hindari diri kalian untuk masuk ke dalam pressure test. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Oke? Yes, yeah. Mbak Rani, semoga kamu lebih baik. Legowo. Fokus. Karena pada akhirnya grand final hanya akan ada 2 orang. Baik dia lawan atau kawan, hanya akan ada 1 yang mengangkat piala MasterChef Indonesia. So, get some rest. See you guys tomorrow. Thank you, Aku sudah berjuang sampai tahap ini. Aku nggak boleh menyerah begitu saja. Aku akan tetap berjuang. Bersandingan dengan doa-doa mereka, teman-temanku yang udah pulang dan keluarga di rumah. Semangat untuk diriku sendiri. Ngeliat 4 orang dipulangin sekaligus di satu pressure test, aku benar-benar harus lebih serius, jangan sampai masuk pressure test deh ini. Makanan diuji, mental diuji, batin diuji. Dan untuk kedepannya, kayak kita semua harus bisa lebih maksimal lagi dalam menyelesaikan challenge. Karena kita nggak akan pernah tahu 1, 2, 3, atau bahkan bisa 5 orang kalau kata Chef Yuna. Aduh, semoga aku bisa lebih bertahan di sini. Aku ngelihat pressure test kali ini, kekeluargaannya benar-benar dapet. Aku nggak pernah merasakan hal yang seperti ini sebelumnya. Jadi aku ngerasa bangga aku berada di galeri MasterChef Season 12 ini. Besok di Galeri MasterChef Indonesia. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Nah, di depan kalian ini sudah terlihat ya, ada demo station. Di mana untuk tantangan kali ini akan ada seseorang yang sangat spesial. Yang pastinya juga berbakat di bidang memasak. Salah satu pemenang dari MasterChef Indonesia. Silakan masuk. Kali ini kalian akan berkreasi dan explore. Dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Rasa dari supnya itu tidak harmonis. Sampai pahit ya ini? Ada getirnya sedikit. Kamu jangan kecengar-cengir kamu. Saya serius itu. Hidangan apa kamu pakai piring kayak gitu? Iya, Chef. Salah, Chef. Ya emang salah. Mau dipanggil untuk dibuang ke tong sampah sama saya. Langsung aja saya ngomong ya. Kamu jelek. Teksturnya jelek. Terlihat murahan. Dari deliberasi kami, Orang pertama yang harus meninggalkan Galeri MasterChef Indonesia dan perjalanannya harus berhenti di sini